Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 April 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran di Kebun Cengkeh Ambon tewaskan lansia penghuni rumah. Perempuan parubaya bernama Mariam Basalamah, 63 tahun, terbakar saat rumah yang ditinggalinya dilalap si Jago Merah Selasa 16 April 2024. Korban merupakan warga Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Rumahnya di BTN Kebun Cengkeh, Blok C1 RT 003 RW 015, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, hangus terbakar Selasa dini hari. Kepala Seksi Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Luhukai, dalam keterangannya mengatakan kebakaran terjadi pada pukul 4:30 waktu Indonesia Timur. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dalam kebakaran itu terdapat 1 korban jiwa bernama Mariam Basalamah. Setelah kejadian itu, polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Namun pihak keluarga menolak jasad korban untuk diotopsi. Selain menimbulkan kerugian jiwa, kebakaran itu juga menyebabkan kerugian mencapai ratusan juta. Tribuners, penyebab kebakaran di Kebun Cengkeh Ambon yang tewaskan lansia diduga karena korsleting listrik. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai, mengungkapkan kebakaran rumah di BTN Kebun Cengkeh diakibatkan korsleting arus pendek listrik. Akibatnya pemilik rumah Mariam Basalamah, 63 tahun, meninggal dalam peristiwa tersebut. Pasalnya saat kejadian, tetangganya Andi Rumbaru, 59 tahun, berusaha membangunkan penghuni rumah untuk segera keluar dari rumah tersebut. Namun usahanya itu sia-sia karena penghuni rumah tidak juga keluar dari dalam rumahnya. Andi mengaku saat itu ia berencana untuk mendobrak pintu rumah dari luar, namun dia mengurungkan niatnya karena kobaran api mulai menjalar hingga membakar ruang tamu dan rumah tersebut. Karena tak bisa lagi masuk ke dalam rumah tersebut, Andi akhirnya membangunkan para tetangga yang sedang tertidur untuk sama-sama memadamkan api di rumah tersebut. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kita beralih ke segmen berita politik Tribuners. Besok PDI Perjuangan buka pendaftaran calon wali kota Ambon. Ini jadwal lengkapnya. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Kota Ambon mulai membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada 2024. Penjaringan ini dibuka terhitung pada 17 April 2024 hingga 30 April 2024 atau berlangsung selama 14 hari ke depan. Bagi yang ingin mendaftar bisa langsung ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Jalan Mahasin nomor 47, Kelurahan Mangga 2, Kota Ambon. Dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga 5 sore. Tim penjaringan dan penyaringan ini diketuai oleh Domingus Patileu dan Sekretaris Jeremias Tipiali. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Geral Mailo, menjelaskan proses penjaringan ini dibuka sesuai dengan peraturan partai yang sudah ditetapkan terkait bakal calon kepala daerah. Adapun jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagai berikut. Pertama, pengumuman pendaftaran 14-16 April 2024, kemudian pendaftaran 17-30 April 2024, kemudian input formulir pendaftaran
tahap 1 18 hingga 30 April 2024. Selanjutnya verifikasi berkas pendaftaran tahap 1 5 Mei 2024. Selanjutnya perpanjangan pendaftaran 1 sampai 14 Mei 2024. Kemudian input formulir pendaftaran tahap 2 2 sampai 17 Mei 2024. Selanjutnya verifikasi berkas pendaftaran tahap 2 18 Mei 2024. Kemudian sosialisasi bakal calon 19 sampai dengan 25 Mei 2024. Kemudian penyaringan tahap 1 oleh DPD partai 26 sampai dengan 30 Mei 2024 dan terakhir penyampaian hasil verifikasi dan penyaringan ke DPP partai 31 Mei 2024. Bakal calon kepala daerah yaitu wali kota dan wakil wali kota yang besok tanggal 17 kita serentak di semua kabupaten kota. Untuk itu hari ini kita berjumpa. Jadi kita tetap mendengar hasil dari DPP. Karena DPP punya hasil survei yang setiap tahun dilakukan. Saya kira April kemarin sesuai dengan peraturan partai yang sudah ditetapkan dia jalan, baik itu teman-teman di internal partai maupun yang non partai, tetap dia jalan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Pendaftaran bakal calon kepala daerah yaitu wali kota dan wakil wali kota yang besok tanggal 17 kita serentak di semua kabupaten kota. Untuk itu hari ini kita berjumpa. Jadi kita tetap Tribuners, DPC PDI Perjuangan Ambon siapkan 5 kader potensial untuk maju Pilwakot 2024. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Kota Ambon telah siapkan 5 kader potensial yang akan digodok untuk maju pada perhelatan Pilwakot 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon Geral Mailoa di Sekretariat Selasa 16 April 2024. Sayangnya Mailoa belum menyebutkan nama-nama dari kader dimaksud. Meski begitu, tampaknya DPC PDI Perjuangan Kota Ambon tetap membuka proses penjaringan secara umum dan bersifat terbuka. Pihaknya mengaku tidak menutup ruang bagi orang lain yang bukan kader partai untuk tetap mendaftar. Diberitakan Tribuners, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Kota Ambon mulai membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon untuk Pilkada 2024. Penjaringan ini dibuka terhitung pada 17 April 2024 hingga 30 April 2024 atau berlangsung selama 14 hari ke depan. Bagi yang ingin mendaftar bisa langsung ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Jalan Mahasi nomor 47, Kelurahan Mangga 2, Kota Ambon. Dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 10 hingga 5 sore. Dan keputusan Rakercap, rekomendasi yang disampaikan itu ada 5 orang yang disampaikan. Jadi rapat diperluas dengan DPD dan seluruh DPC yang ada di Provinsi Maluku. Itu menjadi acuan dan rekomendasi. Untuk 5 kader ini sudah bisa diketahui nama-namanya? Ya, kita sementara lobby untuk 5 kader yang merupakan hasil keputusan Rakercap itu kita sementara untuk soal kesiapan maju ini kan banyak hal yang perlu disiapkan oleh kader tersebut. Nah,
Jadi bukan soal elektabilitas dan soal finansial juga menjadi kurang. Kekuatan kita ada di situ. Jadi pasti didengarkan lah apa yang nanti usulkan itu terhadap bakal calon yang akan direkomendasikan oleh Peraturan partai. Kita ke berita lainnya, Tribuners H+6 Lebaran, hilir mudik penumpang di Pelabuhan Merah Putih Namlea makin ramai. Pelabuhan Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buru Maluku sudah kembali ramai Selasa 16 April 2024. Rajab Nahkoda Speedboat tujuan Ilat mengatakan, Pelabuhan Merah Putih sudah kembali ramai sejak 3 hari terakhir atau mulai H+2 Lebaran 2024. Kebanyakan penumpang mahasiswa dan juga pekerja dengan tujuan Namlea. Sementara penumpang dari Namlea tujuan Desa Ilat tak begitu banyak. Kenaikan jumlah penumpang juga terjadi untuk rute Namlea Kayeli. Tercatat pagi ini KMP Danau Rana mengangkut terdapat 222 penumpang dan 32 motor. Sedangkan rute sebaliknya dari Kayeli menuju Namlea hanya membawa 24 penumpang dan 8 unit motor. Tidur di sini, di sini. Apa? Sakti mau keluar? Ini. Kita ke berita terakhir, Tribuners, arus balik di Pelabuhan Namlea ramai disebut bakal berlangsung hingga 19 April 2024. Kepala Syah Bandar Pelabuhan Namlea Abdul Rahman Nakul menyebut, puncak arus balik mudik Lebaran terjadi pada 15-16 April 2024. Meski begitu, kata dia, masih ada masyarakat yang belum kembali ke Namlea. Nakul mengatakan puncak arus balik tahun 2024 terjadi pada kemarin berlanjut hingga malam hari. Menurut Nakul, hal itu disebabkan terdapat 630 tiket gratis menuju Ambon sebelumnya. Menurutnya, hingga 19 April 2024 masih banyak penumpang yang akan naik maupun turun di Pelabuhan Namlea. Puncak arus balik di Namlea Pelabuhan Besar Namlea tampak ramai hingga H+5 Lebaran Idul Fitri, Senin 15 April 2024 kemarin. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak suasana Pelabuhan Besar Namlea dipadati calon penumpang. Hal ini dikarenakan KM Tidar tiba pukul 5:30 di Pelabuhan Namlea dengan 659 penumpang turun. Selanjutnya KM Tidar berangkat pukul 7:30 menuju Bau-Bau dengan 670 penumpang naik. Kepala Syah Bandar Pelabuhan Namlea Abdul Rahman Nakul mengatakan Senin kemarin banyak penumpang yang turun di Pelabuhan Besar Namlea. Namlea. Selain itu, KM Cantika Lestari 6E juga mencatat 392 penumpang naik, dijadwalkan berangkat pukul 9 malam menuju Ambon. Sedangkan 327 penumpang turun serta 5 unit sepeda motor dari KM Cantika Lestari 6E di Pelabuhan Besar Namlea. Total penumpang naik adalah 1.061 penumpang dan 986 penumpang turun. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 April 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.